1, 2. Singa dan ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga kau injak-injak. Ya, sekali lagi 1, 2. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Jausa Sofia. Kami persilakan. Shalom saudara-saudari semua. Kungsi. Xin Chuan Meng En. Kalau anggota yang udah lama di Gereja Karunia pasti pernah dengar ya, kita mengurangi untuk memakai kungsi facai. Itu adalah ucapan orang dunia. Karena mereka itu hanya mengharapkan di dunia pokoknya kaya raya gitu ya. Nggak peduli nanti apakah hidupnya berdosa, sudah ada di dalam Tuhan atau belum, nggak usah dipikirin, itu nanti aja gitu ya. Tapi kalau kita anak Tuhan, tujuan utama kita bukan facai. Jadi kita biasanya bilang kungsi sin chuan ya, atau sin chuan na fu. Na itu menerima ya, mendapat. Fu itu berkat dari Tuhan. Jadi mengurangilah. Kalau orang di luar sana yang bisnismen apa kan, pastilah mereka maunya bilang apa? Kungsi facai, ya kan? Pokoknya pikirannya itu hanya duniawi. Padahal cai yang kita miliki, harta yang kita miliki paling-paling bisa dinikmati berapa lama? 100 tahun? Kalau umur kita 100, kita menikmati 100 tahun. Nanti ke depannya bagaimana? Setelah roh kita meninggalkan tubuh kita, pergi kemana? Nah, orang di dunia nggak mikirin itu ya, jadi mereka hanya mikirin facai. Jadi kita anak-anak Tuhan mengurangi untuk memakai istilah itu ya. Jadi harap saudara-saudari yang sudah mengerti tahu. Kalau di kalangan anak-anak Tuhan kita bilangnya kungsi sin chuan kyong hi sin jia ya istilahnya, atau sin chuan na fu. Kungsi juga boleh ya. Oke, kita akan berdoa dulu bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Sekalipun hidup kami mungkin bukan baik-baik saja. Banyak di antara kami yang saat ini dalam kondisi jasmani yang makin melemah, tetapi di dalam Tuhan tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Kami tetap bisa memakai kesempatan yang ada untuk melayani Engkau melalui berbagai talenta yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Dan malam hari ini bertepatan dengan Pekan Sinsia, kami mau merenungkan satu hal juga yang mungkin menjadi pergumulan dari beberapa teman-teman kami yang ada yang sudah menjadi anak Tuhan, ada juga yang belum, dan mereka banyak bertanya-tanya tentang masalah yang nanti akan kami renungkan bersama. Mohon Roh Kudus yang akan memberikan pimpinan, pencerahan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau saudara sudah lihat slide-nya sudah tahu ya. Saya memberi judulnya kebingungan orang percaya. Kita adalah, saya harap semuanya sudah jadi orang percaya ya. Tapi apakah sudah atau belum hanya saudara sendiri dan Tuhan yang tahu. Orang percaya itu seringkali menggumuli ini loh ya. Boleh gak sih saya ikut tahun baru Imlek gitu ya. Dan saya yakin banyak di antara saudara-saudari yang sudah tahu bahwa tidak ada masalah kita merayakan tahun baru Imlek karena itu hanya perhitungan tahun saja. Kalau nanti misalnya saudara ke India lalu mereka ada tahun baru sendiri, ikut saja gak apa-apa. Nanti saudara misalnya pergi ke Amerika Latin ya, Brazil misalnya mereka ada tahun baru sendiri, ikut aja gak apa-apa. Ini bukan tahun baru keagamaan, jadi kita bebas ya. Cuma tahun ini kan pas tahun ular. Jadi ada yang bingung lagi ya, ini bagaimana nih tahun ular? Kenapa? Nih saya kasih lihat ya, ada 2 pertanyaan yang biasanya timbul dalam pemikiran orang percaya. Yaitu Alkitab mengatakan bahwa iblis itu namanya adalah ular tua ya. Kalau saudara baca di dalam Wahyu, jadi kalau saya merayakan tahun baru dan tahun ini tahun ular, berdosa nggak nih? Ya, ular kan iblis. Nah itu ya, ada yang bertanya demikian. Jadi dia takut ya.
bingung, ya. Lalu pertanyaan satu lagi adalah ini, ada orang yang mengatakan bahwa sionya saya itu tahun ini ciong sama tahun ular. Ya, kalau orang yang belum percaya Tuhan kan seringkali ada kepercayaan seperti itu. Jadi karena itu saya nggak mau merayakan tahun baru karena siongnya saya ciong, ya, dengan siongnya ular ini. Nah, kita sebagai orang yang percaya bagaimana sikap kita, ya? Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ini jawaban yang kita bisa peroleh. Mungkin saya minta supaya ini layarnya satu saya ngelihat, karena kalau jauh tulisannya kecil nggak begitu kelihatan. Mendingan yang ini atau yang ini yang saya pakai buat dia. Ini. Jadi yang duduk di sebelah sini bisa lihat ke sana ya. Kelihatan kan? Enggak, yang duduk di sebelah sana. Kelihatan nggak? Bisa lihat situ ya. Coba bawa ini. Udah. Iya. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa ular dalam tahun ular ini adalah simbol dari salah satu sio. Kalau kita dari etnis Tionghoa yang cukup kental ya budaya Tionghoanya, pasti tahu ada 12 sio, ya. Dan sio itu sebetulnya dibuat oleh leluhur orang Tionghoa dulu itu untuk memudahkan ingat umur gitu ya. Jadi mereka kan nggak ada catatan sipil ya, bikin akte lahir, mana ada. Jadi kalau ditanya umur berapa, dia langsung bilang saya sio apa. Nah, jadi orang bisa langsung hitung ya. Kalau kayak udah sesaya begini ya. Kalau saya bilang saya sio macan, kan nggak mungkin orang berpikir bahwa saya umurnya masih 50-an gitu, enggak ya. Pasti yang lebih di atas itu. Ya, sio macan yang tahun seperti kalau sekarang kan sio ular. Jadi sio macan nanti tinggal ditambah berapa tahun kan dari sio ular itu. Jadi ini adalah satu tradisi orang Tionghoa saja ya untuk menghitung umur. Tetapi memang kemudian namanya juga manusia. Mereka itu suka mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang mistik gitu ya. Saya kasih contoh misalnya orang yang suka berjudi. Apa aja mereka bisa pakai buat judi. Padahal sebetulnya itu bukan untuk judi. Misalnya kalau ada pertandingan bola, kita kan nonton bolanya ya, seru. Kalau orang yang main judi apa? Taruhan, ya kan? Siapa yang menang, angkanya berapa, bayar berapa gitu. Apa aja. Bahkan saya pernah dengar orang bisa tebak-tebakan nomor mobil yang di depan dia, nomor berapa. Itu nanti taruhan juga. Apa aja bisa buat taruhan. Nah, ini juga sio ini sebetulnya nggak ada hubungan sama hal-hal seperti itu. Tapi kemudian ditambahkan. Karena memang manusia senang ya mencari sesuatu yang kayaknya bisa lebih dia pegang gitu. Sio ular ini nasibnya tahun ini seperti apa dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu saudara ya, ini betul-betul adalah sesuatu kalau kita percaya itu hanya menipu diri kita sendiri. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Saudara bisa menemukan misalnya orang bilang sio ular, lahirnya tanggal sekian kan dalam tahun ular ini, jam sekian dan sebagainya kan dalam tanggal itu, jam itu orang yang lahir bukan cuma satu. Banyak kan? Nah, tapi kalau saudara perhatikan nasibnya, peruntungannya sama enggak? Beda. Jadi itu enggak bisa dipercaya ya. Itu hanya dipakai untuk ya menipu diri sendirilah, saya sionya ini. Jadi makanya nasib saya kayak begini dan seterusnya. Oke? Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui ya. Lalu seluruhnya tadi Chosu sudah bilang ada 12 sio, jadi dalam perhitungan sio ini tidak ada kaitannya dengan iblis, walaupun namanya sio ular juga nggak ada hubungannya dengan iblis, ya. Walaupun memang di Wahyu bilang iblis itu disebut ular tua, naga, tapi nggak ada urusannya dengan iblis, termasuk juga sio naga, ya. Di dalam Alkitab disebutkan naga sama ular ini. Sebetulnya iblis juga disebut dengan singa. Teman, di dalam sio kita nggak ada singa ya.
adanya macan. Jadi nggak ada urusan. Pokoknya sio ini bukan ada kaitannya dengan iblis lah ya. Lalu seperti yang saya bilang tadi, fungsi sio ini adalah untuk mengingat umur ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, orang Kristen tidak boleh percaya kepada ramalan. Jadi kalau kita hanya kayak saya ya, saya tahu sio saya. Tapi saya nggak percaya kalau orang bilang sio macan begini sifatnya, kalau macan siang gini, kalau macan pagi begini, kalau macan malam begini dan seterusnya. Enggak, ya sekali lagi kita tidak boleh percaya kepada ramalan nasib apa. Ada orang kan ikutin sio, kalau orang barat kan ikutin bintang. Kalau Bapak Ibu di sini tahu nggak bintang? Bintang Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Virgo apa. Nah itu kita anak Tuhan enggak ya. Enggak boleh percaya hal-hal itu karena itu dilarang oleh firman Tuhan. Makanya kita akan baca sama-sama mulai dari Imamat dulu ya. Imamat 19 ayat 26 ya. Jadi ini bukan kata saya tapi kata firman Tuhan. Imamat 19 ayat 26 bagian B saja ya. Kalau saudara bawa Alkitab yang di gadget, di HP boleh juga dibuka supaya kita bisa baca bersama-sama. Karena saya nggak kutip di sini ya. Imamat 19 ayat 26 bagian B. Saya akan tunggu Bapak Ibu buka ya, jadi kita bisa baca sama-sama. Imamat 19 ayat 26 bagian B. Kalau yang mau pakai Alkitab buku juga bisa ambil di depan ya, ada di lemari. Sudah dapat? Imamat 19 ayat 26 bagian B. Jadi bagian B-nya saja ya, yang mulai dari kata janganlah juga. Imamat 19 ayat 26b, saya bacanya dari Alkitab TB2, tapi kalau di gadget itu masih TB1, nggak apa-apa ya, beda sedikit kata-katanya kadang-kadang. Ya, kita baca bersama-sama. Janganlah kamu melakukan nujum atau ramalan, ya. Kalau di situ telah, di sini bilang nujum. Jadi itu semuanya adalah berkenaan dengan orang pergi ke orang pinter atau ke dukun atau ke apa gitu ya, tukang kwamia. Untuk hitung nasib, nanti lihat garis tangan, lihat kartu tarot, lihat apalah gitu ya. Nah itu firman Tuhan bilang jangan. Lalu Yeremia 14 ayat 14. Yeremia 14 ayat 14. Yeremia 14 ayat 14. Baik, kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan palsu, ramalan kosong, dan tipu muslihat hatinya sendiri. Ya, jadi walaupun namanya nabi, atau misalnya bahkan mungkin ada yang gelarnya pendeta gitu ya. Tapi kalau suka meramal-meramal, saya lihat kamu ini nasibnya tahun ini seperti apa gitu. Itu jangan kita dengarkan, itu dilarang oleh firman Tuhan ya. Karena di daerah-daerah tertentu yang orang sebut daerah Kristen ya, keturunan orang daerah Sumatera Utara, orang Batak, daerah Manado situ ya, daerah Ambon juga ya, di Maluku dan juga di Kupang dan sekitarnya itu kan banyak orang Kristen ya. Kadang-kadang mereka itu juga sudah meninggalkan firman Tuhan yang benar. Alkitab ini bisa dipakai untuk meramal ya, atau mereka berdoa untuk orang sakit pakai jimat, tapi juga pakai Alkitab, pakai doa, jadi campur aduk gitu. Nah itu jangan kita dengarkan ya, Tuhan melarang.
Lalu yang berikut lagi Ratapan 2 ayat 14. Ratapan dan Yeremia ditulis oleh orang yang sama, yaitu siapa yang menulis Ratapan? Kitab Ratapan ditulis oleh siapa? PKD nggak tahu. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi siapa? Nabi? Ada yang bilang Yesaya, ada yang bilang Samuel, ada lagi? Yeremia, betul ya. Jadi Yeremia menulis 2 kitab, satu kitab Nabi Yeremia, satu lagi kitab Ratapan. Kalau zaman dulu terjemahan sebelum TB itu disebut kitab Nudup Yeremia. Jadi nama Yeremianya ada di situ, Nudup Yeremia. Tapi kemudian terjemahan baru TB1 Ratapan dan sekarang TB2 juga Ratapan ya. Oke, kita baca Ratapan pasal 2 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang sia-sia dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu supaya engkau dipulihkan. Yang mereka lihat bagimu adalah ramalan yang sia-sia dan menyesatkan. Nah, ada satu hal kalau saudara perhatikan di sini ya. Kalau nabi dari Tuhan memberitahu kepada umat Tuhan apa yang akan terjadi. Misalnya nabi-nabi orang Israel, mereka memberitahu kepada bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat, Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Kamu akan dibuang, ya. 70 tahun nanti baru kamu bisa kembali lagi ke tanah air kamu. Perhatikan nggak? Intinya itu bukan ramalan bahwa mereka akan dibuang, tapi intinya adalah supaya bertobat, ya. Jadi di sini dikatakan di dalam ayat 14, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang sia-sia dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu supaya engkau dipulihkan. Kalau nabi dari Tuhan nggak akan cuman bilang kamu nanti menikahnya sama ini gitu ya, atau tahun ini kamu bakalan naik pangkat atau apa. Tapi selalu ada berita kamu harus bertobat, kamu harus taat firman Tuhan. Kalau kamu sekarang mengalami kehidupan yang mungkin kurang baik, Tuhan lagi mengingatkan kamu supaya kamu bertobat dan dipulihkan. Kalau nubuat dari nabi-nabi itu selalu ada berita pemulihan. Ya, mula-mula Tuhan bilang, karena kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum gini. Tapi kemudian ada berita pemulihan. Nanti Tuhan akan memulihkan kamu. Seperti kalau saudara-saudari yang ikut di kebaktian gereja Karunia, itu kita pernah membahas Hosea. Nah, kalau saudara perhatikan, Tuhan pernah marah kepada orang Israel melalui Nabi Hosea. Tuhan bilang, kamu bukan umatku, ya, kamu tidak kusayangi. Tapi kemudian ada berita pemulihan, ya kan? Kalau saudara perhatikan ya, tadinya lo ruhama, lo ami, lo itu artinya tidak. Belakangan di pasal 1 terakhir itu ruhama, ami, kamu umatku, kamu kusayangi. Walaupun orang Israel masih belum begitu bertobat, tapi Tuhan mengatakan dia tetap mengasihi mereka. Dia memberi hukuman bukan karena dia sadis, bukan karena dia kejam, tapi karena dia mau mereka sadar dan kembali. Bapak ibu yang sudah jadi orang tua pasti tahu hal ini. Kalau anak bapak dan ibu melakukan kesalahan berkali-kali bahkan kemudian membahayakan dia, misalnya dia jatuh ke dalam narkoba atau kepada pergaulan bebas gitu ya, seks bebas, apakah bapak ibu akan membiarkan? Tidak, pasti akan kasih teguran keras. Bahkan kalau bisa mungkin dihukum bagaimana gitu ya. Tapi tujuannya kan bukan karena bapak tidak sayang sama anak, bukan ibu tidak sayang, ya. Tapi supaya dia sadar dan kemudian dia bertobat dan dipulihkan. Nah, itu tujuannya nubuat atau kalau orang mau bilang ramalan ya, karena mirip ya ramalan di dalam Alkitab dengan nubuat itu mirip. Tapi Alkitab bukan memberi ramalan, tapi nubuat dari Tuhan, memberitahu apa yang Tuhan mau lakukan. Kalau kamu taat, inilah yang kamu akan alami. Kalau kamu tidak taat, inilah yang akan terjadi. Tapi terakhirnya Tuhan mau memulihkan, membina kembali hubungan yang erat antara Allah dengan umat manusia. Ya, jadi sekali lagi orang Kristen jangan sekali-kali percaya kepada ramalan atau kuamia lah ya, semacam itu. Itu sangat menimbulkan murka dari Tuhan.
Atau kadang-kadang kalau menjelang tahun baru, kadang-kadang kan ada ya ramalan tahun ini kalau bintang ini bagaimana nasibnya, apa yang dia boleh kerjakan dan sebagainya. Kita harus tidak boleh ikuti sama sekali ya. Baca pun jangan. Kadang-kadang ada orang Kristen bilang saya tidak percaya tapi saya mau baca, iseng, pengen tahu ya apa sih itu gitu ya. Jangan ya. Karena apa yang kita baca bisa nempel di pikiran kita. Nanti jadi kepikir terus. Lama-lama kalau pas terjadi, nah itu betul ramalannya. Padahal enggak ya. Itu bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan nubuat supaya kita bertobat dan kita makin dekat dengan Dia. Nah yang berikutnya. Hidup kita itu sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Tadi kan ada orang yang takut kalau nasibnya itu ya. Karena dia ciong sama ular gitu ya. Jadi takut nanti ada kejadian apa dalam tahun ini ya. Jadi sial dan sebagainya. Nah di dalam Yakobus pasal 4 ayat 15 Tuhan dengan jelas mengatakan apapun yang kita lakukan harusnya kita bergantung hanya kepada Tuhan ya. Bukan kepada show kita atau mungkin perencanaan kita ya. Itu sama sekali bukan. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-13 ya. Dari Yakobus. Saudara perhatikan di Alkitab saudara. Sekali lagi saya bacanya dari TB2 ya. Yakobus pasal yang keempat. Ya, saudara boleh cari dulu di Alkitab saudara. Saya baca mulai dari ayat 13. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, ini ayat 15 nih, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jadi hidup kita itu bukan bergantung kepada show, bintang, apa garis tangan dan sebagainya, bukan. Tapi sepenuhnya kepada pimpinan, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Ya, nah ini harus kita pahami sebagai anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak usah takut kepada iblis. Ini yang selalu ditekankan di dalam Alkitab. Kalau saudara baca di firman Tuhan, kalau ada mengatakan sesuatu tentang iblis, setan dan sebagainya itu, nggak pernah Alkitab mengatakan kamu harus takut kepada iblis ya. Dia kuasanya besar, dia itu ganas seperti singa. Jadi kamu harus takut kepada dia. Tidak pernah. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Ya. Saudara akan menemukan firman Tuhan justru mengatakan sikap kita adalah waspada. Jangan lengah. Lalu setelah waspada, lawan. Ya, lawan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Jadi jangan salah kaprah ya. Sama Tuhan kita tidak takut, malah takutnya sama iblis, hantu, tuyul, apa itu ya. Kalau orang Jawa genderuwo, macam-macam lah ya sebutannya. Enggak usah takut, takutnya sama Tuhan. Kita baca ya, pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama ya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang... Ya, jadi selalu lawan. Setiap kali kalau berbicara tentang kuasa iblis, lawan. Ya, jangan takut. Kita mempunyai Tuhan yang kuasanya lebih besar daripada kuasa apapun, termasuk kuasa iblis si jahat itu. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Ya, jadi kalau saudara lagi mengalami ketakutan, kekhawatiran gitu ya, dengar ada suara apa gitu ya, ini kok malam ini kok rasanya aneh gitu ya, kok saya merinding gitu ya, ada apa ini? Apa yang saudara lakukan? Berdoa, betul ya, berdoa sama Tuhan, Tuhan yang menjaga kita. Boleh juga saudara nyanyi lagu rohani, itu juga satu cara.
Ya, ini satu kisah yang betul-betul saya dengar ini. Ada satu anak, tapi yang cerita bukan dia, tapi Iing yang cerita ke saya ya. Waktu itu anak ini tinggalnya di Hong Kong, tapi sekarang dia sudah kembali ke Indonesia. Waktu itu dia masih sekolah menengah. Terus satu saat lagi ikut rombongan jalan-jalan ke gunung gitu ya, hiking, dia ketinggalan. Lalu kemudian ada orang yang mencurigakan gitu ya, ikutin dia gitu. Ini anak perempuan, dia ketakutan. Apa yang harus dia lakukan ya? Jadi dia ketinggalan sendiri gitu. Teman-temannya sudah di depan, gurunya di depan, karena mungkin dia jalannya lambat. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia nyanyi. Ya, karena dia pergi ke sekolah minggu, dia ingat guru ajarkan lagu pujian itu ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dia nyanyi. Nah, setelah dia nyanyi lagu-lagu pujian, kemudian dia lihat orang yang tadinya yang ikutin dia itu udah nggak ada. Ya, jadi jangan anggap remeh. Kalau kita di rumah lagi sendirian, boleh nyanyi puji-pujian. Lagu-lagu pendek yang bisa hafal. Misalnya kita bisa hafal lagu salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, bisa kan? Atau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tapi saudara waktu nyanyi, ini lagu bukan kayak mantra ya. Saya takut jadi saya nyanyi. Intinya adalah saudara betul-betul sudah jadi anak Tuhan. Ya, kan Tuhan mau menerima kita semua. Tuhan tidak memandang ini anak pendeta atau anak pedagang atau anak kuli atau anak apa. Tuhan mau terima kita asal kita dengan rendah hati beriman ya kepada kuasa pengampunan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Kita percaya bahwa dosa saya sudah ditebus, diampuni ketika saya mengaku bahwa saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Lalu hidup saya juga sehari-hari mau ikuti firman Tuhan. Nah, kalau kita adalah anak Tuhan, pasti Tuhan jaga. Sama seperti Bapak Ibu, kalau punya anak dalam keadaan bahaya, diancam orang gitu ya, mau ditusuk, apakah Bapak Ibu biarkan? Tidak, pasti kita akan lindungi walaupun kita bukan jago karate atau apa, tapi kita akan lindungi. Biarpun kita yang ketusuk, kita akan lindungi anak kita. Apalagi Bapa di surga, ya, Dia Maha Kuasa. Jadi jangan takut. Kemudian di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13 juga mengatakan supaya kita melawan iblis. Dan di sini kita diajarkan bahwa Tuhan memberikan perlengkapan senjata yang bisa kita pakai. Ya, jadi kita jangan lawan juga dengan konyol, tapi harus menggunakan perlengkapan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita boleh baca bersama-sama ya. Ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala. Nah, yang tetap berdiri siapa? Kita anak Tuhan, ya. Dan saudara bisa baca di beberapa ayat ini, lawan, lawan, lawan. Terus kata itu diulang-ulang, ya. Nah, kalau di sini dikatakan pemerintah-pemerintah, penguasa bukannya manusia ya, tapi ini adalah penguasa dalam arti roh-roh jahat, ya. Iblis yang mata kita tidak bisa melihat, dia memerintah, dia berkuasa, jadi itu yang harus kita lawan. Dan kemudian firman Tuhan juga menunjukkan bahwa iblis memang
tidak bisa merasuki orang yang sudah percaya Tuhan ya. Di dalam kita ada Roh Kudus, dia nggak bisa merasuki kita, tapi dia bisa menipu kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa ya, dengan cara yang sangat halus sehingga mungkin kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya di sini dikatakan waspadalah terhadap tipu muslihat iblis ya, di ayat yang ke-11 bagian B itu, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dia akan selalu memperdaya kita. Misalnya ada orang Kristen sakit, ya, berobat ke dokter, berdoa, nggak sembuh. Nah nanti ada orang akan datang nih, ya coba tuh di situ ada orang pinter, ya orang sakit apa aja sembuh loh sama dia. Padahal orang pinter itu pakai kuasa kegelapan, ya. Nah kalau iman kita tidak kuat, kita tidak setia kepada Tuhan, kadang-kadang ada orang Kristen yang lalu cari pengobatan seperti itu. Kan lebih gampang ya, daripada saya berdoa belum kelihatan hasilnya, di situ ada orang yang hebat, kenapa enggak gitu ya. Jadi harus hati-hati terhadap tipu muslihat iblis, lawan ya, jangan kita ikuti. Nah sekarang yang terakhir adalah, jadi sekali lagi kita kembali ke Mazmur tadi yang kita baca ya. Coba bisa ditampilkan kembali, Mazmur 91 ayat 13. Ini termasuk di Mazmur yang kita hafalkan ya. Jadi salah satu ayat yang dihafalkan ini, Mazmur 91 ayat 13. Kita baca bersama-sama 2 kali, nanti kita hafalkan ya. Di sini singa, ini juga lambang dari iblis ya. Ular juga lambang dari iblis. Bukannya mereka yang mengalahkan kita, tapi kita mengalahkan itu ya. Mari kita baca bersama-sama 2 kali. Nanti kita coba hafalkan ya. Singa dan ular tedung akan kau pijak. Anak singa dan ular naga kau injak-injak. Sekali lagi. Singa dan ular tedung akan kau pijak. Anak singa, ular naga kau injak-injak. Mazmur 91 ayat 13 ya. Kalau hafal ayat ingetin alamatnya. Jadi nanti kalau saudara mau cari gampang. Coba sekarang ditutup. Masih ingat gak? Singa dan ular tedung akan kau injak-injak. Anak singa dan ular akan... Ayo sekali lagi. Ditampilin dulu. Anak singa dan ular naga kau injak-injak. Ya, ayo. Ya, sekarang tutup ya. 1, 2, 3. Singa dan ular tedung akan kau injak-injak. Anak singa dan ular naga kau pijak. Ya, pijak itu artinya diinjak juga. Alamatnya Mazmur. Oh, Ciosu yang salah ya. Terbalik. Akan kau pijak, terus kau injak-injak. Sekali lagi deh ya. Ngaci tadi ya. 1, 2, 3. Singa dan ular tedung akan kau pijak. Anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Iya. Oke, kita bersyukur ya. Jadi orang Kristen itu selalu bersukacita. Tidak usah takut ini, takut itu ya. Nanti nasib saya bagaimana kalau saya ikutin ini dan itu. Pokoknya yang kita lakukan di dalam koridor firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, lakukan ya. Dan nikmati semuanya itu di dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek hari ini. Kami boleh merenungkan bagaimana kami sebagai orang percaya menghadapi apa yang terjadi di dunia di sekitar kami. Perkataan-perkataan yang membingungkan, yang kadang-kadang membuat orang khawatir dan takut, sehingga tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tahun baru yang seharusnya waktu untuk bersukaria, malah menjadi waktu yang membuat orang ketakutan. Tuhan, kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus, kami sudah boleh terlepas dari belenggu-belenggu ini. Bahkan Tuhan menjadikan kami sebagai pemenang terhadap kuasa kegelapan. Tuhan ajar kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menerima berkat-Mu, tapi juga mau hidup sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu, supaya
bukan saja hidup kami diberkati, tapi orang-orang di sekeliling kami juga boleh mengalami berkat-Mu, karena mereka melihat Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang penuh kasih. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar dan pelajari. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.